Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin, aku Umum Mutiah, NIM K33275, mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP UNS. Pada kesempatan kali ini, kita bakal belajar tentang cacat kristal dan lebih spesifik ke cacat titik pada kristal. Bagi teman-teman yang penasaran, simak baik-baik ya. Apa sih yang akan kita pelajari? Kali ini kita akan belajar tentang kristal, cacat kristal, jenis cacat kristal, dan manfaat cacat kristal. Poin pertama yaitu kristal. Pengertian kristal berasal dari bahasa Yunani kristallos yang berarti tetesan air, dan kris yang berarti kebijaksanaan karena beningnya jiwa. Kristal juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang terpendam dalam es beku yang jernih. Kemudian perhiasan yang indah terbuat dari batu yang bening, tembus pandang, dan memantulkan cahaya. Perbedaan kristal dan amorf. Perhatikan gambar berikut ya teman-teman. Menurut kalian, mana nih yang termasuk kristal dan mana yang termasuk amorf? Ya, bener banget. Jadi yang termasuk kristal itu adalah gambar A dan amorf itu gambar B ya teman-teman. Pada gambar A, atom-atom yang tersusun itu tersusunnya secara terstruktur dan berulang secara periodik. Sedangkan pada gambar B, terlihat bahwa susunan atomnya nggak beraturan dan jaraknya pun tidak sama. Itu yang disebut dengan amorf. Yang kedua, cacat kristal. Cacat kristal adalah ketidaksempurnaan susunan atom dalam suatu kristal. Kristal yang sempurna adalah kristal yang tersusun secara keseluruhan atomnya itu mengikuti suatu pola tertentu. Namun, kenyataannya, susunan atom kristal tidak selalu tersusun secara berulang di seluruh volumenya. Itulah yang kita kenal sebagai cacat kristal. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dalam sistem ruang kristal, ada banyak peluang yang menyebabkan kecacatan pada suatu struktur kristal. Nah, penyebabnya antara lain ada pengaruh suhu, kemudian pengaruh tekanan, pengaruh waktu, dan bisa juga disebabkan oleh solidifikasi atau pendinginan. Yang ketiga, jenis cacat kristal. Jenis cacat kristal itu ada beberapa macam ya. Yang pertama, cacat titik. Cacat pada titik isi suatu atom pada kristal. Kemudian cacat garis, cacat yang terjadi pada jajaran titik isi suatu kristal. Ada juga cacat antarmuka dan juga cacat volume. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang cacat titik. Ini merupakan gambar dari cacat titik ya teman-teman. Bisa dilihat itu pada susunan kisi atom terdapat kekosongan, kemudian dimasuki atom lain. Ada atom lain yang masuk menyisip seperti itu. Itulah yang dikenal dengan cacat titik. Nah, cacat titik ini ada beberapa macam. Di antaranya cacat pengotor, cacat stoikiometri, dan cacat non-stoikiometri. Cacat stoikiometri sendiri dibagi menjadi dua, ada cacat kekosongan dan cacat sisipan. Nah, cacat sisipan ini terdiri dari cacat Frenkel dan juga cacat Schottky. Sedangkan pada cacat non-stoikiometri dibagi lagi menjadi dua, yaitu cacat kekurangan logam dan cacat kelebihan logam. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama ada cacat pengotor. Nah, cacat pengotor ini, susunan ion dalam kristal itu dimasuki oleh suatu ion atom asing. Cirinya, kenetralannya tetap. Pada cacat pengotor ini menyebabkan ketidakmurnian kristal. Contohnya pada kristal NaCl pada gambar di samping ini ya teman-teman. Pada kristal NaCl ini terdapat cacat pengotor Sr2+ yang menyisip masuk ke dalam kisi kristal. Nah, selanjutnya ada cacat stoikiometri. Cacat stoikiometri ini terdiri dari
cacat kekosongan, dan cacat sisipan. Cacat ini nggak menyebabkan perubahan komposisi atom pada kristal. Yang pertama, cacat kekosongan. Cacat kekosongan ini terjadi ketika ada suatu posisi kosong pada suatu kristal karena ada satu atau lebih atom penyusun yang meninggalkan isi. Ini umumnya terjadi pada padatan ionik. Kekosongan tersebut menyebabkan penurunan kerapatan suatu zat padat. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di samping ini. Ini merupakan contoh dari cacat kekosongan yang terjadi dalam NaCl. Yang B, cacat sisipan. Terjadi ketika ada atom asing yang menyusup, namun tidak ada pergantian posisi atom. Cacat sisipan ini terbagi menjadi dua, yaitu cacat Frenkel dan cacat Schottky. Nah, ini gambar dari cacat sisipan ya. Jadi ada atom-atom yang menyisip di celah-celah susunan isi kristal. Perbedaan cacat Frenkel dan cacat Schottky. Cacat Frenkel terjadi ketika suatu ion atau kation kecil berpindah untuk menyusup di suatu kisi kristal normal. Contohnya padatan ZnS, AgCl, AgBr, dan Agl. Cacat Schottky terjadi ketika ada ruang kosong pada posisi kation dan diikuti dengan kosongnya posisi anion. Contohnya NaCl, CaCl, AgBr, dan KCl. Selanjutnya, ini ada gambar contoh cacat Frenkel dan juga cacat Schottky. Bisa dilihat ya teman-teman, terdapat perbedaan antara cacat Frenkel dan juga cacat Schottky. Selanjutnya, cacat non-stoichiometrik. Ini terjadi perubahan komposisi pada struktur kristal. Cacat non-stoichiometri sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada cacat kelebihan logam dan cacat kekurangan logam. Yang A, cacat kelebihan logam atau metal excess defect, disebabkan karena hilangnya anion atau kelebihan kation logam. Hilangnya anion ini akan diisi oleh elektron tidak berpasangan untuk menyeimbangkan muatan. Nah, ini merupakan gambar dari cacat kelebihan logam. Selanjutnya, cacat kekurangan logam atau metal deficiency defect. Terjadi ketika ion logam yang hilang dari kisi kristal, lalu muatan kristal diseimbangkan oleh ion logam lain yang memiliki muatan positif yang lebih besar. Untuk gambarnya seperti berikut ya teman-teman. Selanjutnya, manfaat cacat kristal. Cacat kristal ini mempunyai beberapa manfaat seperti dapat mengubah sifat listrik dan mekanik bahan. Kekosongan pada kristal dapat mengubah sifat listrik bahan. Sebagai contoh, kita memanfaatkan kekosongan pada kristal silikon untuk pendopingan oleh fosfor sehingga terbentuk semikonduktor tipe N. Selain itu, cacat kristal seperti kekosongan, dislokasi, boundaries dapat mengubah sifat mekanik bahan. Grain boundaries dapat menghambat difusi atom dan gerak dislokasi, sehingga deformasi bahan sulit terjadi. Semakin kecil grain, semakin kuat bahan tersebut. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan ya. Sekian pemaparan materi tentang cacat kristal dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Semoga bermanfaat.